berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memulai sekolah minggu hari ini. Berkati Tuhan untuk firman Tuhan-Nya juga. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdiri teman-teman. Mari kita menyanyikan pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Silakan duduk teman-teman. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dapat memberikan persembahan dengan cara scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
kita memuji Tuhan dengan cara menyanyikan pujian Yesus Sahabatku. Selamat pagi. Senang sekali kayak dapat bertemu kalian lagi di sekolah minggu Gereja Baptis Pertama. Kiranya kalian semua dalam keadaan sehat. Senang sekali ya kita dapat kembali belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Berjudul Allah adalah penebus kita dan pemberi hukum. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami kembali boleh datang kepadamu untuk bersama-sama belajar firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dengan baik firman Tuhan yang akan kami pelajari pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan terus memimpin dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dari kelas Pratama dan Madya, apakah kalian pernah melihat burung Raja Wali? Pasti pernah ya. Kalau yang pernah ke kebun binatang, kalian akan melihat salah satu burung yang sangat menarik, yaitu Raja Wali. Ia unik karena memiliki kecepatan dan kekuatan pada saat dia terbang. Induk Raja Wali adalah pelindung bagi anak-anak burung Raja Wali yang lemah. Hari ini kita akan belajar bagaimana Allah melindungi, Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tapi sebelum kalian dilanjutkan, mari kita saksikan video berikut ini. Musa, Firaun sedang kesini dengan pasukannya. Bagaimana ini? Mereka datang menyerang kita. Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Tapi aku tahu Tuhan selalu beserta kita. Dia pasti akan menunjukkan jalan. Apa yang terjadi? Tetap maju!
ke atas laut, lalu belahlah airnya. Perbuatan dewa apa lagi? Jangan kalian biarkan seorang Israel pun lepas. Bagaimana setelah kalian menyaksikan video tersebut? Nah, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pelajaran sekolah minggu pada hari ini diambil dari Keluaran 19 dan 20. Nah, adik-adik, setelah mereka sampai di Gunung Sinai, mereka berkemah. Nah, kalian tahu nama lain dari Gunung Sinai? Betul, Gunung Horeb. Di dalam ayat 4 dijelaskan bahwa Allah dengan kuasanya menyelamatkan bangsa Israel dan membawa mereka melalui padang gurun dan menjadikan mereka kepunyaannya sendiri. Wah, sungguh luar biasa kasih Tuhan ya kepada bangsa Israel. Pada masa perbudakan bangsa Israel, pada masa itu bangsa Israel seperti anak-anak burung Raja Wali yang lemah, tidak berdaya. Mereka di bawah pemerintahan bangsa Mesir, ya, yaitu rajanya siapa? Fir'aun, betul sekali, Fir'aun. Nah, adik-adik, Allah berjanji untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan menjadikan mereka umat kepunyaannya. Lalu bagaimana Allah seperti burung Raja Wali yang kuat, yang memiliki kekuatan untuk membebaskan bangsa Israel. Bangsa Israel itu seperti anak-anak burung Raja Wali yang tidak berdaya, yang harus diselamatkan dan membutuhkan apa? Bimbingan, perlindungan, pemeliharaan dari Allah. Allah itu seperti induk, ya, burung Raja
raja wali yang menyelamatkan anak-anaknya, memimpin anak-anaknya. Nah, di dalam hal ini Allah memimpin bangsa Israel, Allah menjagai mereka, Allah memelihara mereka, dan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh bangsa Israel. Lanjutkan ya. Pada ayat kelima, di situ tertulis bahwa Israel akan dipisahkan dari semua bangsa lainnya, dan secara istimewa dikasihi oleh Allah. Nah, adik-adik, apa saja yang menunjukkan bahwa kalian adalah harta kesayangan orang tua kalian? Jadi, apa yang dapat kalian bisa sebutkan bahwa kalian adalah harta kesayangan orang tua kalian? Betul, kalian disekolahkan. Kalian diminta mereka untuk sekolah minggu, belajar firman Tuhan. Kemudian apa? Kalian dikasihi mereka, dipeluk ya. Lalu disediakan semua keperluan kalian, disekolahkan, dibayar sekolahnya. Itu adalah bukti bahwa orang tua kalian mengasihi kalian, menyayangi kalian, dan kalian adalah harta kesayangan dari orang tua kalian. Oke adik-adik, ada pertanyaan nih dari Kak Yanti ya. Siapa saja orang yang kalian hargai dan kasihi? Wah, bagus. Orang tua ya, terutama ya, orang tua kalian. Betul. Lalu, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian mengerti tentang harta kesayangan? Wah, bicara harta kesayangan, tentu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dimana kalau sesuatu itu sangat berharga, maka sesuatu itu akan dijaga ya, dijaga, dipelihara supaya kondisinya selalu baik, kemudian sesuai dengan apa yang diharapkan ya oleh sang pemilik harta itu. Adik-adik, nah tentu kita harus percaya ya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, yang telah menyelamatkan kita, telah menebus kita dari hukuman dosa. Kenapa Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita? Karena kita adalah harta kesayangannya yang begitu dikasihinya. Ia mau menyelamatkan, ia memberikan kebebasan dari hukuman dosa. Kemudian ia juga mengasihi kita dengan memelihara kehidupan kita sampai saat ini tentunya dan sampai nanti ya adik-adik. Nah, 2 poin penting yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kita yang percaya kepada Kristus sebagai Juru Selamat akan diselamatkan. Yeay, kita diselamatkan. Yang sudah percaya, kita sudah diselamatkan. Yang kedua, kita orang percaya dihargai oleh Allah sebagai harta miliknya yang paling berharga, yang paling istimewa. Adik-adik, ada 3 hal juga yang harus diingat nih ya. Yang pertama, Allah berkuasa menebus dan membebaskan. Yang kedua, Allah membebaskan kita dari hukuman dosa dan telah menyelamatkan kita. Yang ketiga, sebagai ucapan syukur atas kebaikan Allah, apa yang harus kita lakukan? Berdoa, betul. Membaca firman, ya benar. Lalu, sekolah minggu, betul. Ikut kebaktian, yes. Menaati orang tua, tentu harus. Ya, jadi yang ketiga adalah kita harus mau sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan dan menjauhi
Larangannya sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Inilah yang membuat kita dapat memiliki atau menjalin hubungan dengan Allah secara akrab, ya. Nah, mau dong adik-adik memiliki hubungan yang akrab dengan Allah, ya, dengan Tuhan Yesus. Bagus ya. Jadi kalau adik-adik setiap hari sudah berdoa, membaca firman, belajar, merenungkan firman Tuhan, wah, hubungan adik-adik berarti sudah akrab nih dengan Tuhan. Dan mau dong semakin akrab setiap hari dengan Tuhan. Ada hal nih yang tidak bisa kita lewatkan. Apa itu? Nah, di dalam Keluaran 20 di sana tertulis bahwa ada 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah ini untuk apa? Untuk mengajar bangsa Israel hidup benar, bersyukur kepada Tuhan dalam suatu hubungan yang penuh kepercayaan dan ketaatan. Tentu kita harus apa? Tahu seluruh perintah-perintah Tuhan. Nah, khusus di sini bangsa Israel pada saat itu mereka harus melakukan 10 perintah Allah supaya mereka hidup benar. Untuk ayat hafalan kita dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 2. Allah mengingatkan orang Israel bahwa Dia menebus mereka dari perbudakan dengan perbuatan-perbuatannya yang besar dan berkuasa, dan telah memberikan hukumnya bagi mereka untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana hidup sebagai umatnya. Jadi adik-adik, 10 perintah Allah ini merupakan petunjuk bagaimana pada waktu itu bangsa Israel harus hidup benar. Adik-adik, kita pun sama ya. Di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, sudah membebaskan kita, menebus kita dari hukuman dosa. Nah, sudah saatnya kita pun harus bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur selama ini, kita harus meningkatkan rasa syukur kita dengan semakin apa? Mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Kalian terus semakin rajin berdoa, semakin mengasihi orang tuamu, menolong mereka, menghormati mereka, mengasihi sesama. Dan kita mau menjadi saksi untuk orang lain bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita adalah terang Kristus. Oke adik-adik, jangan lupa kalian hafalkan ayat ini dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 2. Mari kita membacanya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang membebaskan kami dari hukuman dosa, Allah yang telah menyelamatkan kami, Allah yang telah menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami juga dapat melakukan segala perintah-Mu dan menjauhi apa yang Kau larang Tuhan untuk kami lakukan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan untuk aktivitas hari ini, supaya kalian lebih memahami lagi 10
perintah Allah, 10 perintah Tuhan, maka untuk aktivitasnya kalian buat poster 10 perintah Allah. Wah, Kak Yanti, boleh nggak kalau posternya dibuat di Canva? Boleh, kalau udah ada yang tahu Canva. Boleh nggak dibuatnya di kertas atau karton? Boleh. Buatlah sekreatif mungkin ya, sekreatif mungkin ya. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Setelah itu kalau kalian sudah buat prakarya, sudah misalnya kalau kalian sudah sekolah minggu, kalian isi absen yang diberikan di grup sekolah minggu ya. Kemudian kalian menghafal ayat, laporkan juga ya rekamannya kalau sudah hafal ayat. Yang ketiga, kalau kalian membuat prakaryanya misalnya dengan membuat poster, kalian bisa kirimkan juga ke guru kelas masing-masing. Oke adik-adik, semangat untuk selalu belajar firman Tuhan. Baik adik-adik, senang sekali Kak Yanti dapat menemani kalian untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hai teman-teman, Sabtu 16 April 2022 pukul 10 WIB sampai selesai. Jangan kemana-mana ya. Sekolah Minggu kelompok anak akan mengadakan Pasca. acaranya akan dilakukan secara hybrid. Yang mau online lewat Zoom dan yang mau onsite datang ke gereja lantai 3. Bagi teman-teman yang mau datang ke gereja bisa isi link pendaftaran berikut ya. Eits, kita ada dress code loh. Adik-adik boleh memilih salah satu warnanya ya. Oke, sampai jumpa hari Sabtu depan. Sekian sekolah minggu kita hari ini teman-teman. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. menghadapkan wajahnya kepadaku dan memberi engkau kasih karunia. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26.
Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Ibrani 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Ibrani 6 ayat 24 sampai 26. Ibrani 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Ibrani 6 ayat 24 sampai 26. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26.